Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada MC atas kesempatan waktu yang diberikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwan fillah azani Allah wa yakum, sahabat semuanya dimanapun teman-teman berada, alhamdulillah selalu tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini, di malam hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajahah secara virtual, bertatap muka secara virtual, bersilaturahim secara virtual. Semoga Allah memberikan kita keridhaan, keberkahan atas apa yang sedang kita lakukan ataupun nanti yang akan kita pelajari di sesi webinar malam hari ini. Teman-teman sahabat semuanya, perlu diketahui bersama acara ini diselenggarakan oleh FWN School Korwil, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan untuk malam hari ini adalah sesi pertama yang insya Allah akan kita bahas, kita sharing bersama yang bertemakan seputar survive pasca pandemi, dan judul yang diangkat pada malam hari ini adalah tentang semangat dan juga tekad, atau lebih tepatnya meningkatkan semangat, menguatkan tekad. Teman-teman sahabat semuanya, telah berbulan-bulan lamanya kita menikmati hidup, menjalani aktivitas yang bisa dibilang penuh dengan tekanan, kewaspadaan, khawatir, was-was akan kondisi situasi yang terjadi saat ini. Dan semuanya jelas sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, ketika sesuatu itu terjadi, maka janganlah sesekali mengucapkan sesuatu yang mana kita seolah-olah menentang akan takdir Allah. Maka dikatakan dalam satu hadis, dikatakan dalam riwayat, ada satu doa, ada satu ungkapan ketika kita menikmati sesuatu yang memang itu sudah dikatakan Allah takdirkan terjadi pada saat itu. Maka ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Maka sungguh inilah Allah takdirkan atas apa yang Allah kehendaki. Teman-teman sahabat semuanya, langsung saja kita ke poin. Sebetulnya judul yang diangkat pada malam hari ini seputar bagaimana sebuah semangat itu terus ada dan bagaimana tekad itu semakin menguat setelah semangat kita berikan secara maksimal, kita tingkatkan secara maksimal, kita tumbuhkan secara maksimal di dalam tubuh ataupun diri kita, sehingga setelah semangat itu lahir kembali dengan maksimal, maka pasti nantinya akan tumbuhlah tekadnya. Itu secara ringkas, secara singkat seperti itu. Namun bagaimana alurnya yang sesuai dengan koridor-koridor ataupun batasan-batasan syariat, karena kita beragama Islam, insya Allah teman-teman semuanya di sini Muslim, jadi membangun sesuatu tetap harus melihat dari kacamata koridor batasan agama. Malam hari ini kita akan bahas seputar judul yang sudah tertera di layar screen teman-teman. Baik. Secara umum, kehilangan semangat dapat diartikan sebagai kondisi di mana kamu mengalami penurunan gairah dan motivasi dalam menjalani suatu kegiatan. Baik. Yang diwarnai merah itu adalah
titik poin atau PowerPoint-nya dari kalimat itu. Kondisi di mana kita mengalami penurunan gairah dan motivasi. Maka jelas, ketika kita tidak bersemangat, maka tidak ada motivasi yang muncul dalam diri. Tidak ada motivasi yang muncul dalam diri, sehingga karena tidak ada motivasi yang masuk ke dalam diri, tidak ada yang mendorong diri untuk melakukan sesuatu, sehingga sesuatu yang akan kita lakukan ataupun sesuatu yang sudah terbesit dalam pikiran kita dan hendak kita lakukan pasti akan terganggu, pasti akan kurang maksimal. Maka dikatakan kehilangan semangat itu juga sebagai penurunan motivasi ataupun gairah untuk kita melakukan sesuatu. Itu makna secara umum. Kemudian yang perlu digarisbawahi, nah ini yang kadangkala kita kalau melihat, membaca, mempelajari suatu definisi, terkadang melewati beberapa hal penting yang sebetulnya itu bisa menjadi solusi di mana kita menjalani suatu problem. Nah, yang perlu digarisbawahi, penyebab hilang atau berkurangnya semangat merupakan, perhatikan di sini, yang digaris ataupun yang diwarnai merah, sesuatu yang relatif bagi setiap individu. Dan ini adalah wajar. Karena setiap individu pernah mengalami yang namanya hilang semangat. Kalau bahasa Islaminya itu futur, hilang rasa futur. Hilangnya semangat ataupun berkurangnya rasa semangat kita itu sesuatu yang relatif. Relatif bagaimana? Antara individu yang satu dengan individu yang lain bisa jadi kadar semangat yang berkurang serta efek dari semangat yang berkurang itu berbeda. Karena stimulus respon yang diterima oleh seseorang ataupun individu juga berbeda. Maka akan mengeluarkan imbas, mengeluarkan efek yang berbeda pula. Dan ini adalah wajar. Dan ini adalah wajar. Kenapa? Karena setiap individu, setiap dari kita pasti pernah mengalami yang namanya semangat itu menurun. Semangat itu berkurang. Semangat itu tidak maksimal. Itu pasti. Kalau tidak, maka kurang berwarna. Sebetulnya hikmah yang terkandung ketika kita mengalami futur, mengalami rasa semangat yang menurun, hikmahnya apa? Kita bisa tahu. Ternyata saat kita lemah semangatnya, saat berkurang semangat kita, ada efek, ada imbas, ada timbal balik yang akan kita dapatkan. Sekali lagi, ini adalah wajar. Tapi kalau kita biarkan terus-menerus semangat itu hilang, semangat itu mengikis, terus sampai dengan mentok, habis sudah. Kalau sudah semangat habis, namanya putus asa, sudah tidak ada harapan, dia tidak mau melakukan sesuatu apapun karena dia sudah hilang semangat. Jangan sampai kita ke titik itu. Walaupun ini suatu yang wajar, jangan sampai dibiarkan berlalu. Bisa jadi nantinya akan berkelanjutan di masalah yang lebih besar lagi. Apa itu? Psikis. Psikis kita terganggu karena sebab lemahnya semangat kita. Dan tidak segera diobati, tidak segera ditambal, ya, tidak segera ditambah, tidak segera kita buat strategi bagaimana solusi dari hilangnya semangat yang saya rasakan misalnya, maka nanti berdampak pada psikis yang terganggu. Perhatikan teman-teman, yang perlu digarisbawahi juga, karena semangat itu di antara poin penting dalam keberhasilan mencapai tujuan. Nah ini yang perlu kita tahu juga setelah kita paham definisinya, setelah kita paham secara umumnya bagaimana, walaupun itu adalah suatu yang wajar, tetapi juga tidak boleh kita biarkan begitu saja. Baik.
Di awal kita belum mengetahui apa sebetulnya semangat itu. Sekarang kita coba lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semangat itu adalah gairah, nafsu. Gairah ataupun nafsu, kekuatan ataupun kegembiraan batin. Maksudnya apa? Adanya kekuatan yang lahir dalam diri untuk memuaskan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian, apa itu tekad? Tekad adalah kemauan, kehendak yang sudah menjadi satu kesatuan bahwa itu adalah kemauan saya, bahwa itu adalah kemauan kita. Dan sifatnya adalah pasti dan ini sudah menjadi kebulatan hati. Jadi tekad adalah kehendak yang sudah ditetapkan oleh diri kita, yang sudah dikuatkan temuannya, itu namanya tekad. Jadi perkumpulan dari semangat yang ada, lahirlah tekad. Masalahnya teman-teman, terkadang kita sudah punya semangat, kita pun sudah ada gambaran tekad yang ada di dalam diri kita, lahir dalam pemikiran kita bahwa saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini. Tapi ketika semangat itu menurun, semangat itu mengikis, pasti ada efek imbas kepada tekad yang sudah kita bulatkan dalam diri kita. Dan pasti tekad itu pun perlahan melemah. Dan bahkan bisa jadi tekad itu nyuruh. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Sesuai dengan judul pada malam hari ini, kita akan coba bagaimana cara meningkatkan semangat itu lahir kembali, hadir kembali, muncul kembali di dalam diri kita ketika tadinya sudah bersemangat, namun kemudian melemah semangat itu. Karena sekali lagi, semangat ini adalah poin penting dalam menikmati proses keberhasilan dari target yang kita tuju. Oke, kita lanjutkan. Ada kata-kata bijak yang disampaikan oleh salah seorang motivator dan juga inspirator. Beliau mengatakan, munculnya tekad perlu didukung oleh nilai-nilai kebaikan. Karena kebaikan inilah yang mengantar seseorang mencapai target. Dan sebaliknya, keburukan itu yang mengarah ke keterpurukan. Dari kata-kata ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa satu, tekad yang sudah dibulatkan, tekad yang muncul, tekad yang sudah dirancang atas semangat-semangat yang lahir dalam diri kita, pasti itu semua didukung oleh nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif. Dari nilai-nilai positif ini yang akan memudahkan seseorang, yang akan memudahkan individu dalam mencapai. Dan sebaliknya, ketika dukungan itu bernilai keburukan, maka arahnya pun juga tidak akan jauh berbeda. Karena tidak mungkin, teman-teman, kita sudah mempunyai keinginan, semangat untuk melakukan sesuatu yang dimana sesuatu itu dinilai dengan nilai positif, dan dalam prosesnya kita beri dukungan keburukan, kita beri dukungan yang nilainya tidak sepositif tujuan. Ternyata diberikan dukungan ataupun cara-cara proses menuju tujuan itu dengan cara-cara yang tidak baik, yang tidak positif. Maka bisa jadi hasilnya nanti bukan mengarah kepada target yang diimpikan, tetapi justru mengarah kepada keterpurukan.
Kenapa? Karena cara kita sebaliknya, tujuannya adalah sesuatu yang tidak baik, tetapi prosesnya adalah sesuatu yang nilainya positif, maka tidak mungkin. Nah, kita punya semangat untuk melakukan sesuatu yang dimana sesuatu itu bernilai tidak mengandung nilai positif, sebesar nilainya adalah negatif sebesar. Katakanlah kita punya semangat untuk melakukan sesuatu yang buruk. Maka apakah mungkin dukungan-dukungan nanti untuk mencapai target dari keinginan kita yang buruk tadi itu, apakah prosesnya akan didukung oleh nilai-nilai kebaikan atau tidak? Karena yang baik tidak akan campur dengan. Tetapi bisa saja sesuatu yang baik akan tergores dengan sesuatu yang buruk ketika kita tidak mengetahui cara dalam mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, inilah pentingnya dari pengetahuan, pentingnya dari sebuah ilmu. Kalau kita tidak melakukan sesuatu tanpa ilmu yang kita miliki, maka tidak akan mungkin kita bisa melakukan sesuatu itu dengan baik dan dengan sesuai prosedur yang ada. Prosedur ini misal sesuai dengan tata krama, sesuai dengan koridor syariat, sesuai dengan ketentuan norma masyarakat dan sebagainya. Nah, ini tadi salah satu kata kerja dari seorang motivator dan juga inspirator. Ada salah satu riwayat, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab meriwayatkan hadis ini, beliau sahabat Umar bin Khattab mendengar langsung bahwa Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma. Rawahu muttafaqun alaih atau rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang niatnya. Innamal a'malu binniyat, teman-teman. Tadi kita melirik ungkapan kata seorang motivator. Nah, sekarang kita melirik salah satu petuah nasihat langsung dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau menuturkan, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya al-a'mal, amalan, sesuatu yang kita lakukan, binniyat, tergantung pada niat. Di sini bisa kita ambil poin bahwa apapun amalan yang kita lakukan, apapun suatu tujuan yang hendak kita capai, apapun itu yang hendak kita lakukan dan kita capai, maka semua itu tergantung pada niat dari individu. Tergantung dari niat yang kita utarakan. Tergantung dari niat yang kita berikan kepada amalan yang kita lakukan. Maksudnya apa? Berhasil tidaknya, maka tergantung pada niat yang kita taruh. Berkualitas tidaknya, maka tergantung niat yang sudah kita berikan. Lancar tidaknya, maka tergantung niat yang sudah kita mantap. Karena niat itu ada hubungan dari sebuah semangat. Tidak mungkin rasa semangat itu lahir tanpa terlebih dahulu niatnya kuat. Tidak mungkin semangat itu tumbuh kokoh tanpa disertai dengan niat yang tinggi.
tanpa disertai dengan niat yang dimantapkan, maka tidak mungkin semangat itu akan muncul. Kalau kita lihat seorang melakukan sesuatu pekerjaan, semangat atau tidak, maka tinggal ditanya saja. Anda berniat untuk melakukan sesuatu atau tidak? Kalau berniat, diniati dengan hati, pasti akan anggota tubuh kita akan mengikut niat itu, sehingga anggota tubuh kita bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh diri kita. Dan Nabi SAW melanjutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, ini konteksnya mengarah kepada apa? Mengarah kepada nilai. Dan lebih kepada bagaimana amalan itu, sesuatu yang kita lakukan, bisa berbuah ibadah, bisa bernilai sesuatu yang Allah suka. Nah, ini yang bisa kita buat. Niat itu sebagai, niat itu sebagai pembeda, sebagai tolak ukur apakah itu sesuatu yang dikerjakan hanya sebatas sebagai aktivitas harian saja, atau sesuatu yang kita kerjakan itu bisa bernilai ibadah. Maka semuanya tergantung dari yang ia niatkan. Semisal begini, contoh mudahnya makan. Kalau ibadah yang mahdziyah, ibadah fardhiyah, maka kita sudah tahu semua bahwa itu ibadah yang diwajibkan, ibadah yang ketika kita melakukan akan benar ibadah. Tapi bagaimana halnya sesuatu yang bukan, konteksnya adalah bukan ibadah, di luar ibadah, semisal makan. Makan ini ada aktivitas harian. Makan ini adalah aktivitas harian, makan, minum, dan sebagainya, yang semisal dengan itu adalah aktivitas harian. Kita tidak mungkin hidup tanpa makan. Kita tidak mungkin bisa menghilangkan makan dan minum. Itu sudah tidak manusia. Ya. Tapi makan, aktivitas makan ini bisa mempunyai nilai yang berbeda dengan biasa. Biasanya kita makan, ya sudah makan, memang jadwalnya makan pagi, makan siang, makan malam, ya sudah kita makan saja. Kan begitu. Tapi makan ini bisa bernilai lebih ketika niat kita utarakan untuk sesuatu yang Allah suka. Contoh. Semisal kita mau makan pagi semisal. Nanti siang, insya Allah, kita niat untuk sholat duha. Beberapa rakaat. Maka bismillah, ya Allah, saya makan ini supaya nanti saya kuat untuk sholat duha. Jadi dia makan untuk berniat makannya ini supaya menguatkan dirinya bisa bangun untuk sholat duha. Maka makannya dia bisa bernilai ibadah dan berpahala. Kenapa? Karena niatnya dia untuk menguatkan tubuh agar tubuh kita bisa kuat beribadah kepada Allah. Ini yang membuat beda. Jadi begitu teman-teman semuanya. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke inti. Bagaimana rasa semangat itu bisa kita bangun. Apa yang harus kita lalui, fase-fase apa yang harus kita jalani. Kita coba lihat. Yang pertama, sebelum itu kita harus arahkan dulu, harus satu frekuensi dulu. Semangat yang tak sekedar semangat. Jangan hanya mencapai rasa semangat yang biasa-biasa saja. Coba kita buat semangat itu semangat yang luar biasa. Semangat yang berbeda dari semangat yang lain. Semangat yang tak sekedar semangat. Kita sebut seperti itu. Apa itu wujudnya? Semangat yang bernilai ibadah.
semangat yang bernilai ibadah. Lantas apa feedback yang didapat ketika kita menumbuhkan semangat yang bernilai ibadah? Jawabannya, semangat yang penuh harap ridho Rabbul Izzah. Setelah semangat itu kita hadirkan untuk menggapai suatu ibadah, untuk supaya semangat yang lahir nantinya tidak hanya sebatas semangat, di puncaknya adalah kita mengharap penuh ridho. Kita berharap ridho dari Allah atas segala sesuatu yang kita lakukan supaya ada kebermanfaatan nantinya yang bisa kita ambil ataupun orang lain bisa memetiknya juga. Kita masuk ke poin-poin untuk meningkatkan semangat, menumbuhkan semangat agar tekad yang lahir tidak sekedar tekad. Yang pertama, cintai. Hargailah setiap ikhtiar yang sudah kita lewati walau tak berbuah hasil. Sebagai bentuk apresiasi terhadap diri, karena itu di antara bentuk kita mencintai diri. Teman-teman, sahabat semuanya yang berbahagia, poin pertama, kunci untuk menguatkan, menumbuhkan, meningkatkan semangat adalah cintai diri. Kalau kita sudah mencintai diri kita, maka kita akan menumbuhkan rasa confidence, rasa kepercayaan terhadap diri kita bahwa diri kita mampu untuk melakukan apa yang sudah diinginkan oleh. Karena kita sudah mencintai diri kita, sehingga kita akan lebih bersyukur, lebih mensyukuri apa yang Allah beri. Terkadang begini teman-teman, semangat itu menurun karena kita tidak bersyukur biasanya. Semangat itu menurun karena kita tidak melihat celah potensi yang kita punya, yang kita miliki. Terkadang kita tidak melihat. Karena apa? Karena ditutupi oleh ketidaksyukuran di luar sana, teman-teman kita yang mohon maaf lebih lebih kekurangan dari kita. Ada teman-teman kita yang mungkin tidak sesehat kita sekarang, tapi mungkin mereka jauh lebih semangat ketimbang kita yang sedang dalam keadaan sehat. Nah, ini terkadang karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surat Al-Ma'arij, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan berkeluh kesah. Nah, ini teman-teman. Keluh kesah yang muncul itu pasti karena sebab kita tidak bersyukur atas apa yang Allah beri. Itu pasti. Karena apa? Karena kita tidak mencintai diri kita, karena kita tidak mensyukuri apa yang sudah diberi secara cuma-cuma, kemudian tidak akan tumbuh rasa kepercayaan diri terhadap diri. Padahal yang bisa mencapai suatu tujuan, yang bisa mencapai target adalah diri kita sendiri. Siapa lagi? Orang lain hanya sebatas perantara untuk mensupport sebatas itu. Mesin utamanya, penggerak utamanya adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mencintai diri kita, maka bagaimana kita bisa melangkah? Jadi itu poinnya teman-teman. Poin pertama adalah cintai diri. Tak ada rasa percaya tanpa ada cinta. Tak ada hasil tanpa ada pengorbanan.
Kalau kita tidak mencintai diri kita, tak mungkin rasa percaya diri itu akan menguat. Dan tidak mungkin yang namanya hasil tanpa ada pengorbanan. Bagaimana pengorbanan itu? Pengorbanan itu adalah ikhtiar yang tahu. Itu poin pertama. Poin kedua, nah setelah kita mencintai diri, setelah kita mensyukuri apa yang sudah Allah beri, bentuk dari kita cinta terhadap diri kita, maka yang kedua adalah kuatkan niat. Segala sesuatu yang kita lakukan berawal dari sebuah keinginan yang hadir dalam diri kita. Untuk apa itu semua? Sudahkah keinginan kita mengarah ke tujuan yang jelas? Karena kuatnya niat berhubungan erat dengan tujuan yang jelas. Kalau tujuan kita sudah jelas, kemana arah kita akan menuju, pasti akan menguat sebuah niat yang sudah tertanam dalam diri kita. Kalau semisal niat kita belum tumbuh dengan kuat, maka bisa jadi kita belum total untuk mencintai diri. Jadi fase pertama, teman-teman ataupun kita yang harus kita lakukan adalah cintai diri kita. Kemudian setelah kita dirasa kita sudah oke, sudah siap, sudah saya menghargai diri saya sendiri, menghargai diri kita sendiri, maka setelah itu silahkan kuatkan niat kita. Insya Allah akan jauh lebih mudah menguatkan niat setelah kita menghargai diri kita, setelah kita mencintai diri kita sendiri, karena akan menumbuhkan kepercayaan, menumbuhkan pendorong kuat, menumbuhkan semangat yang melahirkan niatnya. Itu poin kedua. Poin ketiga, setelah kita mencintai diri kita, kemudian kita menguatkan niat kita, baru setelah itu kita masuk dalam fase pergerakan yang nantinya akan ada pengorbanan yang kita keluarkan, akan ada manis pahit dalam sebuah proses. Nah, inilah di poin ketiga, yaitu sabar dalam ikhtiar. Niat yang kuat saja tidak cukup tanpa disertai dengan kamu memiliki jiwa yang melahirkan kesabaran. Poin inilah yang menghantarkan kita dalam menikmati setiap alur proses menuju tujuan yang kita target. Maaf, ada stipo ya, ini harusnya kita. Niat yang kuat saja tidak cukup tanpa disertai dengan kita memiliki jiwa yang melahirkan sebuah kesabaran ataupun banyak kesabaran. Poin ini yang menjadi inti awal dari keberhasilan tujuan yang kita target. Sabar dalam ikhtiar. Teman-teman serta sahabat semuanya dimanapun berada, tidak mungkin kita bisa menggapai sesuatu tanpa kita bersabar dalam prosesnya. Karena ini adalah poin penting dalam kita menikmati sebuah proses. Dalam kita menikmati sebuah proses. Itu poin ketiga. Setelah kita mencintai, meniatkan kuat, kemudian sabar dalam ikhtiar, kemudian selanjutnya tajamkan doa. Niat sudah oke, semangat sudah oke. Sabar, menikmati proses, dan setelah itu tajamkan doa. Jangan menjadi hamba yang sombong, karena semua ikhtiar yang kita lakukan tak berarti apa-apa
jika Allah Ta'ala tak menghendakinya. Dekatkan tujuanmu dengan doamu. Dekatkan tujuan kita dengan doa kita. Teman, sahabat, dimanapun Anda berada, poin penting pertama, dan ini poin penting kedua. Selain kita bersabar dalam proses, kita pun harus mentajamkan doa. Supaya apa? Supaya tujuan kita lebih dekat. Dekatkan tujuan kita dengan doa. Jangan sampai kita menjadi hamba yang takabur, hamba yang sombong, hamba yang seolah-olah bisa melakukan semuanya sendiri. Dan itu tidak mungkin, karena semuanya atas izin Allah. Semuanya Allah beri. Bukan kita yang hebat, tetapi Allah yang berikan kesempatan itu. Kemudian poin terakhir, yaitu berserah kepadanya, tawakal. Supaya semangat itu tumbuh dengan baik, pertama kita mencintai diri, kedua kita kuatkan niat, ketiga kita bersabar dalam proses atau bersabar dalam ikhtiar, yang keempat tajamkan doa, dan terakhir yang kelima adalah kita bertawakal atau berserah kepadanya. Ingat sobat, setelah semua kita kerahkan, pasrahkanlah kepadanya. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu yang kita inginkan. Dan dialah maha mengetahui segala apa yang kita butuhkan. Percayalah, apapun hasil akhirnya, Allah tidak pernah, percayalah apapun hasil akhirnya, Dia tidak pernah mengkhianati sebuah proses. Hasil tidak akan pernah mengkhianati sebuah proses. Dan sekali lagi, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi hamba. Ini teman, yang perlu kita pahami bersama adalah Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Kalau kita sudah pahami kata-kata ini, maka tawakal kita, rasa serah diri kepada Allah akan total. Kita akan memberikan totalitas tawakal kita, karena apapun yang sudah kita ikhtiarkan, semuanya atas izin Allah. Dari sinilah beberapa poin-poin ini. Dari fase demi fase kita lakukan. Insya Allah kita akan menemukan rasa semangat yang optimal, rasa semangat yang maksimal, yang disertai dengan keridhaan Allah, insya Allah. Dan nantinya akan melahirkan tekad yang bernilai plus tekad yang tidak sebatas tekad saja dan tidak sekedar tekad biasa, tetapi tekad yang bertujuan untuk menghadap ridho. Sebelum kita akhiri sesi kajian ini, tekad itu selalu ada. Tidak dekat, tidak pula jauh. Tinggal bagaimana kita mengarahkan diri menuju ke sana. Kalau kita arahkan semangat itu dengan arahan yang positif, arahan yang baik, maka akan memunculkan tekad yang baik, yang positif. Dan sebaliknya, kalau rasa semangat itu tidak dimunculkan dengan cara yang baik, maka bisa jadi tekad yang muncul bukan tekad yang nyata, tetapi hanya halusinasi. Hanya tekad yang sifatnya fiksi, hanya lewat seperti iklan, tidak membekas, tidak bisa konsisten, tidak bisa bertahan lama. Itulah beberapa fase yang mungkin nanti bisa teman-teman coba ketika rasa semangat itu menurun, ketika rasa semangat itu down, ketika semangat itu mengikis,
maka mulailah bertanya kepada diri, ada apa? Sudahkah kita mencintai diri kita? Sudahkah kita menghormati diri kita? Sudahkah kita menghargai? Sudahkah kita mengapresiasi diri kita? Karena sekecil apapun ikhtiar yang sudah dilakukan diri kita patut untuk kita beri dukungan, patut kita beri apresiasi. Karena tujuan yang kita inginkan yang bisa kita yang bisa meraih hanyalah diri kita sendiri. Orang lain hanya sebatas perantara, jembatan untuk memudahkan kita mencapai tujuan. Baik, sampai di sini, insya Allah semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, sahabat dimanapun berada yang menyimak sesi webinar kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf segala khilaf atas segala tutur kata yang mungkin sekiranya ada yang kurang baik, ada yang kurang cocok, ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Wa khudahwana alhamdulillah rabbil alamin. Kami kembalikan kepada MC. Wah, terima kasih Kak Mas Saradi atas materinya, sangat bagus sekali, Masya Allah. Kemudian sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Pada yang ingin bertanya, boleh langsung untuk menyalakan mic-nya atau menuliskannya di kolom komentar. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin di-sharingkan bersama atau ada yang ingin disampaikan, diutarakan, bisa kita saling berbagi, semoga bisa saling memberi manfaat. Silakan Ibu Endah, teman-teman semuanya yang hadir. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di acara FWN Korwil Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Baik, ada satu pertanyaan. Saya akan bacakan dari Kak Alfiah. Izin bertanya, niat selalu berubah-ubah. Apakah ada kiat-kiat yang bisa diterapkan agar niat kita tetap terarah dengan tepat? Syukron wa jazakumullah khair. Silakan Kak Mahesa dijawab. Nah, iya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Wa jazakillahu khairan. Kiat untuk menguatkan niat. Ketika niat itu turun, bagaimana kiat yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang perlu kita ketahui bersama, bagaimana niat itu agar tumbuh dan tidak menurun, tidak mengikis, tidak berkurang, agar bisa konsisten dalam irama yang kita inginkan, dalam frekuensi yang stabil. Maka tanyakan pada diri kita, bagaimana tujuan yang sudah diniatkan? Tujuan apa yang sudah dipikirkan? Tujuan apa yang sudah menjadi target itu? Apakah sudah betul-betul menjadi tujuan kita? Coba
tanyakan pada diri. Coba apakah niat yang sudah kita hadirkan betul-betul mengarah kepada tujuan yang akan memberikan kita karena terkadang banyak kasus niatnya menurun, niatnya naik turun karena memang tujuan yang dia impikan itu kurang kuat. Semisal begini, semisal saya kadang nafsu makan, kadang tidak nafsu makan. Padahal apa? Ada orang yang suka makan, ada orang yang tidak suka makan. Padahal dia tapi tidak suka makan. Niat untuk melakukan sesuatu itu adalah makan, ini contoh ya. Naik turun, terkadang ada kemauan untuk makan, terkadang tidak. Mungkin bisa jadi karena tujuan yang dia pikirkan Allah makan itu hanya sebatas mengenyangkan saja. Tujuannya hanya sebatas itu. Coba kalau mindset tujuannya dirubah, makan untuk menguatkan kesehatan, untuk membentuk antibodi, untuk menyehatkan tubuh, maka insya Allah niat makan kita akan perlahan naik. Memang ada dalam satu riwayat bahwa dikatakan oleh para ulama bahwa dalam satu riwayat dikatakan al-iman yazid wa yanqus, ini berkaitan dengan niat. Iman saja bisa naik, bisa turun. Karena sebab kita tidak paham definisi apa yang kita lakukan. Kebanyakan kita melakukan sesuatu tapi tidak paham definisi dari apa yang kita lakukan. Sebetulnya saya melakukan ini untuk apa? Gitu ya. Nah, maka poin pertama untuk menguatkan niat adalah tanyakan pada diri. Sudahkah kita mempunyai tujuan yang jelas, dan tujuan itu apakah sudah tertanam dalam diri? Kalau belum, pasti niat itu tidak ada. Niat itu tidak ada, karena kita tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Nah, ini berkaitan dengan tujuan. Kita belajar, tujuannya untuk apa? Agar kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, itu tujuannya. Maka akan keluarlah niat untuk belajar dengan giat. Karena saya ingin mendapatkan tujuan, yaitu pengetahuan, ilmu. Begitu. Saya kira itu kiat pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu dilalui, insya Allah perlahan niat itu akan tumbuh, akan muncul, akan kuat kembali. Karena sekali lagi, menurunnya semangat, menurunnya niat, itu akan terjadi kepada setiap individu. Tergantung bagaimana kita menyikapi ketika kita terjadi, ketika kita diserang rasa ketidaksemangatan dan diserang niatnya menurun. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Harus betul-betul mengoreksi diri, ada apa sebenarnya dengan diri kita. Sudahkah kita membuat plan, membuat arah ke tujuan yang lebih jelas. Begitu. Saya kira begitu, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, saya ingin bertanya, boleh Kak? Silakan. Mungkin ini relate banget sama remaja-remaja zaman sekarang. Jadi kan, misalkan kita kan udah niat nih kayak mau belajar kayak gitu. Cuman emang udah niat kayak aku mau belajar gini, terus tapi di samping kita punya niat yang kuat, kita tuh ada kayak hambatan gitu, kayak misalkan
jadi tiba-tiba mager, tiba-tiba malah scroll Instagram atau rebahan atau main game. Terus kita jadi lupa kalau kita tuh niat belajar kayak gitu. Gimana sih kayak ngatasinnya gitu? Soalnya sering banget terjadi hal-hal seperti itu kayak gitu. Sebenarnya kita niat belajar kayak gitu. Cuman kadang kita lupa kita punya niat itu karena ada hambatan-hambatan lain, misalnya ada YouTube, ada apa, karena sosmed tuh sebenarnya sangat mengganggu, tapi kalau mau dihapus juga nggak bisa, karena kadang kita juga butuh kayak gitu. Itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan bagus dari MC. Niat sudah ada, kemudian ikhtiar sudah dilakukan. Tetapi dalam proses ikhtiar itu terkadang ada iklan ya. Kita katakan iklan, ada sesuatu yang kita kerjakan di luar tujuan. Semisal tujuan kita untuk belajar supaya kita bisa mendapatkan ilmu. Dalam proses belajar kita ternyata ada sesuatu yang bisa dibilang menghambat proses mendekati sebuah tujuan, yaitu melakukan sesuatu di luar dari di luar dari niat yang kita lakukan. Sudah belajar, di tengah-tengah beralih agenda. Semisal awalnya belajar serius, kemudian karena belajarnya di samping TV, akhirnya merembet-rembet menyalakan remote. Belajarnya tersingkirkan, fokusnya mengarah kepada TV. Nah, ini juga disebut dengan hambatan-hambatan yang terjadi saat kita melakukan sebuah proses. Dan ini adalah wajar. Kenapa wajar? Begini, tubuh kita, otak kita, pikiran kita tidak selamanya bisa menerima stimulus-stimulus yang masuk. Stimulus ini maksudnya semisal kalau kita sedang belajar, maka tubuh kita tidak selamanya bisa fokus untuk menerima ilmu yang kita serap, yang kita pelajari saat itu. Butuh yang namanya break. Maka ada istilah ice breaking, pendinginan, untuk merefresh brain, untuk merefresh otak kita agar bisa kembali untuk mendapatkan energi belajar. Itu wajar. Kalau sedang belajar, kemudian teralihkan dengan menonton TV, kemudian agenda-agenda yang lain yang mengganggu aktivitas belajar kita, itu mungkin tubuh kita memberikan sinyal bahwa tubuh kita sementara istirahat dulu. Dan setelah beberapa saat kita di luar dari kita belajar, kemudian kita kembali belajar lagi, maka ini betul. Maksudnya wajar. Yang menjadi masalah, saat kita belajar, kemudian belum bertahan berapa lama, ya, kita sudah niat untuk belajar, tapi kok begitu kita beralih untuk merefresh otak kita, bermain HP, game, dan sebagainya, atau nonton TV, ternyata itu sampai berlarut-larut, sampai lama waktunya. Nah, ini yang repot, nah ini yang problem, ini masalah. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh MC. Kalau yang awal tadi tidak ada masalah, kalau nantinya kembali lagi ke jalur untuk mencapai tujuan itu, karena nonton TV-nya hanya sebatas sebagai refresh saja, bermain HP-nya hanya sebatas sebagai intermezzo ataupun mendinginkan otak saja, itu tidak ada masalah. Tapi masalahnya, banyaknya kebiasaannya tidak berhenti. Awalnya belajar, kemudian bermain game, ya terus lanjut sampai energi habis, sehingga belajar yang di awal itu
sudah tidak dilirik lagi. Nah, ini yang perlu kita lihat. Sebetulnya tidak jauh beda dengan pertanyaan tadi. Pertanyaan di awal tadi, sudah seberapa jauhkah kita memahami akan tujuan yang akan kita dapat. Kalau sudah betul-betul kita pahami, pasti insya Allah tubuh kita akan diarahkan untuk bagaimana caranya kita menggapai tujuan itu. Hambatan-hambatan yang datang, itulah pengorbanan yang harus kita tinggalkan. Di poin berapa tadi? Di poin ketiga ya. Di poin ketiga, sabar dalam ikhtiar. Ya, sabar dalam ikhtiar. Dalam ikhtiar, dalam sebuah proses, akan ada yang namanya hambatan-hambatan itu pasti. Nah, hambatan ini terkadang hambatan yang mengenakkan, menyamankan diri. Terkadang juga hambatan yang tidak mengenakkan diri. Contoh hambatan yang mengenakkan diri apa? Ya, yang bisa kita nikmati tadi. Sedang belajar tetapi kok malah ngegame. Nah, ini hambatan yang kita bisa nikmati. Ya. Hambatan yang bisa kita nikmati. Bagaimana kita menyikapinya? Harus ditahan. Harus betul-betul tahu waktu, harus ditahan. Dan inilah disebut dengan berproses. Karena namanya berproses itu pasti capek, pasti tidak enak, pasti sakit, ya, pasti akan mengorbankan hal-hal yang lain. Contohnya, saya suka ngegame misalnya, ya, tapi karena harus ada sesuatu yang harus dikerjakan dan harus sesuai dengan target, harus ditinggalkan game itu, mengorbankan sesuatu yang kita suka. Itu namanya sabar dalam ikhtiar, berproses. Saya kira itu. Jadi di samping menguatkan definisi, di samping menguatkan tujuan, perlu juga melawan kenyamanan yang kita rasakan di luar dari tujuan yang seharusnya kita lakukan. Seharusnya kita lakukan belajar, tetapi malah kita bermain game. Nah, harus betul-betul ditahan diri, harus betul-betul menahan diri untuk tidak bermain game, tetapi untuk bisa fokus. Yang perlu digarisbawahi adalah kuatkan tujuan. Karena kalau sudah niat kuat, pasti hambatan yang datang akan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gitu. Nah, kalau misalkan Anda masih mendapati hambatan yang awalnya belajar giat, kemudian beberapa kali terlena belajarnya, kalau hanya beberapa kali tidak sampai yang berlarut-larut, maka itu sesuatu yang wajar. Karena sekali lagi kita butuh yang namanya istirahat, serta butuh pendinginan. Yang tidak wajar adalah kalau terus-menerus kemudian menghilangkan tujuan itu sendiri. Jadi kalau sampai berterus-terus dan menghilangkan tujuan itu sendiri, pasti niatnya sudah menurun. Itu pasti. Tidak kuat lagi seperti awal. Saya kira itu, semoga bisa bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Sangat membantu. Insya Allah sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Baik, terima kasih sebelumnya teman-teman semuanya yang hadir dalam sesi acara kali ini. Semoga apa yang kita dengar bersama bisa menjadi kebermanfaatan untuk kita. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata yang keliru. Saya mohon pamit undur diri. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Baik, kita telah mencapai di penghujung acara malam ini.
Sangat bagus sekali ya tadi materi dari Kak Masaradi. Langsung saja, terima kasih kepada semua yang sudah menyempatkan untuk mengikuti webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akan menutup acara malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.